Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini satu kemuliaan, satu kehormatan, sahabat usdun, saya tengah berada di Saung Kerinduan. Ketika saya pertama kali ke Saung Kerinduan ini luar biasa, bener-bener rindu nih. Ini sahibul baitnya, Ustadz Jaka Sembung. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan para asatidz, para kiai, para ulama yang ada pada kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan satu persatu bintang tamu yang mampir di channel sahabat usdun. Dimulai dari kiai yang paling ganteng sebelah kanan. Tafadhol kiai, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya UJC, Ustadz Jaka Cincin, sahabat usdun yang dari dulu sempat saya curhat beliau. Curhat kalau nggak punya duit ya. Ya, terima kasih Ustadz Jaka Cincin, Ustadz Lukman Al-Hakim. Selanjutnya guru saya, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Jamal Albani. Dulu saya, subhanallah, hari ini kita ketemu silaturahmi. Mudah-mudahan berkah sedikit. Alhamdulillah. Ustadz Jaman dari Tanjung Priok ya. Yang punya pelabuhan. Yang punya pelabuhan. Yang punya Islamik kalau zaman dulu. Jangan disebut. Jangan disebut. Pokoknya jangan sampai disebut. Jangan disebut, bahaya. Ntar pada kesana loh. Kenapa itu masa lalu. Nah, pamer dulu deh. benar dia pengalaman nih banyak nih. Dan selanjutnya ini yang punya wilayah, sahibul wilayah, sahibul baitnya. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh panggil saya Jaka Sembung. Sembung bawa kolok. Bawa gagangnya doang. Ya, alhamdulillah Saung Kerinduan malam hari ini kedatangan para sahabat, para asatidz, para guru saya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan channel daripada sahabat usdun ini membawa berkah dan manfaat. Amin ya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Jaka Sembung. Selanjutnya nih Ustadz kalau lakopnya aneh OTW. Tukang jalan-jalan. Iya, tukang jalan-jalan. Silakan pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muhammad Fadian Akbar dari Tanjung Priok, punya lakop biasanya Ustadz OTW. Apa itu TW? On the way. On the Ustadz way. yang suka melaku-melaku. Jadi kagak nyampe-nyampe. Kagak Kagak nyampe, jalan jalan tadi mulu. OTW lagi. Panitia kalau ngundang dia bingung di mana? OTW dia nyampe-nyampe. Selalu di jalan terus. Lalu dijawab. Baik pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, ini kita ngobrol-ngobrol santai yang lagi viral, yang lagi rame, dan kita cukup prihatin Kiai ya dengan nasib saudara-saudara kita nun di timur sana, saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini diberikan ujian yang sangat besar bertahun-tahun. Kali ini Israel membuat ulah lagi. Nah, kita bahas nih kayak apa sih kita nih yang harus kita lakukan atau bagaimana kita mensikapi terhadap peristiwa penyerangan Israel di Masjid Al-Aqsa yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Bulan terus nih sampai saat ini kita syuting juga masih terus mereka melakukan hal ini. Kita mulai dari yang dekat dulu nih, Kiai Ustadz Jaman. Menurut antum gimana nih? Subhanallah ya. Kalau saya nggak bicara masalah Zionis yang begitu jahat, Ya. urusan Allah deh. Dia bakal dapat balasan yang lebih dahsyat. Saya nggak bicara masalah tentang kemerdekaan. Kemerdekaan butuh perjuangan. Saya juga nggak bicara masalah secuil tanah yang diperebutkan. Dunia tahu itu tanah punya siapa. Saya juga nggak bicara masalah intrik sekarang ini. Terus mau bicara apa? Karena masih banyak pendapat. Ada yang bilang begini, udahlah bos, urusin aja rumah tangga kita sendiri gitu. Gak usah ngurusin rumah tangga orang lain. Saya nggak bicara masalah itu. Apaan? Saya bicara tentang seorang balita yang merangkak di tubuh ibunya saat itu jadi mayat. Saya cuma bicara tentang seorang suaminya yang melihat istrinya hancur lebur karena bom. Saya cuma bicara seorang istri yang melihat tumpuan hidupnya sama sekali sekarang sudah nggak ada. Saya cuma bicara seorang ayah yang menggendong anaknya sementara kakinya hancur sambil berkata, ayah sakitnya luar biasa. Saya cuma bicara kemanusiaan.
Banyak juga yang dibicarakan. Sebenarnya begitu doang. Artinya gini, oke deh urusan kemerdekaan, urusan Zionis dan lain sebagainya macamnya kan nanti ada balasannya. Tapi katanya kita satu tubuh, bos. Iya. Jadi kenapa sekarang banyak yang mati rasa? Debate Itu dia, bos. Jadi tolonglah, ayo kita bicara kemanusiaan. Seandainya ini terjadi sama diri kita, kemudian ada yang ngomong begini, urusin aja rumah tangga masing-masing, gak urusin rumah tangga orang lain. Apa bisikan dan tindakan kita saat itu? Jadi, inilah kita nggak bisa perang, nggak bisa bohong-bohong, ya. Nggak bisa nyumbang banyak-banyak, lagi covid juga gitu ya. Satu, ada yang paling terlemah dan itu jadi andalan. Doa, silahul mu'min, nuhul ibadah, jumajudi, selesai itu aja sebenarnya. Ya. Jadi yang paling bisa kita lakukan yang serendah-rendahnya, selemah-lemahnya gimana? itu aja deh. Betul. Minimal jadi burung pipitnya Nabi Ibrahim lah gitu. Tahu air itu gak bakal bisa mademin api, Benar. tapi dia tahu keberpihakan dia di mana ya. Nah, selanjutnya dari sebelah kiri. Nah, terkait dengan apa yang dibilang oleh kiai kita ini, tidak bicara ini, tidak bicara itu, tetapi justru di sosial media ini berseliweran, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, tadi dibilang, Zionis atau itu Palestina bukan urusan masalah agama, bukan perang agama. Gimana nih? Walaupun gitu, gimana nih kiai pendapat seperti ini? menurut suara hati saya. Pemirsa Nggak kedengeran nih kok suara hatinya. Nunggu dulu. Nunggu asik suara hati kan. Suara hati. Ini nggak ada yang dengar. Oh gitu. Suara hati. Iya. Gimana kiai? Kalau bicara masalah ya kontra itu dalam satu medsos segala macam, ya memang karena satu kepala itu sama, lain kepala, Ya. lain pula pikiran kita yang satu kamar aja mau kita kadang-kadang beda paham gitu. Itu sih Ya. kita enggak. Jadi kita hanya dibutuhkan dalam menyikapi itu semua dengan kebijaksanaan, karena mereka semua berangkat dari mindset pemikirannya masing-masing. Yang penting janganlah apa yang kita lakukan itu tergantung dari orang lain. Ya, saat ini saya setuju banget dengan Kiai Jaman bahwasanya kita punya doa, doa sudah muslimin, karena memang biar gimana pun kaum kafir yang dilaknat oleh Allah itu dari Islam, dan tetap mereka itu dari keturunan Nabi. Cuman, nah inilah masalah kemanusiaannya. Bahkan baginda Rasul pun mengajarkan dalam peperangan pun masih ada adab, masih ada etikanya, bagaimana cara berperang yang baik. Jangan sampai Nah. pohon bangunan dirusak ini Nah, segala iya, macam. anak kecil segala macam sampai memperkosa, kan kita kan masih Ya mengikut. Allah. Enggak, itu niatnya gitu. Ya, ini luar biasa. Ini dari segi rasa kemanusiaan yang kita sayangkan. Silakan yang namanya dia kaum Israel mau memperebutkan sesuatu, silakan. Palestina berjuang untuk mempertahankan, silahkan bagian perjuangan dia. Ya cuma inilah karena dari kemanusiaan yang perlu kita perhatikan. Di sini kita hanya bisa meneteskan air mata, menyaksikan, bersedih, pas banget lempengan token bunyi, merasa makin Ada kejadian kayak begini. ya Allah, kita melihat saudara kita di Palestina begitu hidup dengan ketidaknyamanan, mau ibadah pun rasanya tidak nyaman, kita masih asik di sini. Ini suara hatinya dalam banget. Iya. Ini sebenarnya cerita Palestina apa kemiskinan Anda ini? Kan digabung sekalian Yang juga. sahabat Usun paham. Ya, kita harus bisa merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana rasanya hidup dalam keseharian. Ya, kalau di sini kita memasang petasan itu cuma karena bentuk kesenangan, pesta pora, tapi di sana itu dentuman tapi yang akan membawa ke satu kematian. Makanya terpisah antara istri dan suami, anak kepada orang tua, tetangga dengan tetangga. Cuman memang saya nggak habis pikir, karena memang Allah menguatkan warga Palestina untuk bertahan membela negaranya, sehingga pun kita kemudian bingung, walaupun dalam keadaan begitu lama masih ada aja tuh bocah. Iya, masih ada aja baik apa bikinnya. Jadi intinya gini Kiai ya, lepas apapun itu konfliknya,
Kemudian lepas apapun agamanya, apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak dibenarkan dari sisi kemanusiaan. Makanya orang-orang yang non muslim pun di negara-negara barat pun menghujat Israel. Banyak yang tidak sependapat, bukan hanya muslim aja. Nah, itu kemudian yang paling ujung sekarang kita nanya nih Kiai OTW. Kalau Rasulullah bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Nah, ketika ada bentuk satu kemunkaran, nyata-nyata ini kemunkaran yang dilakukan oleh Israel. Tadi kalau Kiai bilang kan doa, tetapi kan awal itu biyadihi. Nah, kalau kita mungkin yang nggak bisa, yang nggak punya senjata, mikirin beras kayak Kiai Jaka Sembung, gimana pengen ngasih duit 1 juta, beras aja 2 liter berat. Tapi karena saya emang adil ya. Adil. Bener, saya beras bansos nggak doyan. Nggak doyan. Enggak, karena masih murah. Kalau bikin nasi saya Iya, ya, jangan dimakan beras mengete ayam. Nah, terkait dengan man ra'a minkum munkaran ini falyughayyir biyadihi. Nah, saya ingin tanya oke, bagaimana peran sebaiknya seharusnya peran pemerintah yang notabene adalah negara Indonesia, negara muslim mayoritas. Harusnya seperti apa sih? Ya, sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Ketika kita bicara apa yang harus dilakukan oleh birokrasi Indonesia menyikapi tentang kejadian di sana. Yang pertama ya harusnya ketika man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka harus kita mengutuk keras, mempunyai statement dulu. Minimal itu statement. Minimal kita statement. Udah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi cuma Menteri Luar Negeri yang buat pernyataan. Kalau kemarin kan wah Semuanya. Erdogan orang nomor 1-nya. Nah, Ini nomor berapa ya? ya, jadi harus mengutuk keras Mengutuk bahwa keras. itu tidak hanya kejahatan secara sikap mikro ya, mikro itu yang kita anggap ya keagamaan, tapi ini udah kejahatan universal yang mengarah kepada hancurnya kemanusiaan. Maka ketika kemanusiaan itu dihancurkan, maka wajar seluruh dunia akan bergerak, akan menghujat, akan mengutuk dengan keras bahwa itu adalah tidak dibenarkan. Maka ya kita selaku Islam seharusnya, apalagi termasuk Indonesia negara mayoritas muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang tadi bilang biasanya di satu tubuh. Jadi tidak belum beriman, malah bukan kurang sempurna iman, tapi belum beriman. La yu'minu. Ketika kita itu mencintai saudara kita, ya harus seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi ketika di sana merasakan kepedulian, setidak-tidaknya kita nggak bisa berangkat, kita nggak bisa membantu, harus ke sana, tapi minimal ya dengan doa, tapi harus birokrasinya pun umarohnya melakukan kecaman. Betul. Dan tindak selanjutnya untuk yang makro adalah menekan keras PBB agar bisa memberikan embargo atau syukur-syukur ya menghilangkan dari peta gitu. Iya, Karena iya. udah kekejaman ini udah terus berlanjut. Tidak ada pemberhentian, tidak ada kutukan, dan tidak ada kecaman. Maka kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan dari peta. Atau harus mengecam keras dibagi paro sekalian. Setelah dibagi paro, merdekakan Palestina. Jadi jelas Ada tindakan nyatanya ya. kedaulatannya. Kalau udah dapat merdeka kan kedaulatannya. Jadi atau bagi paro udah sekalian. Atau dikasih teritorial gitu. Israel sekian, Palestina sekian. Apalagi kalau kita lihat sejarah ya, bagaimana Palestina itu adalah salah satu negara yang awal yang mengakui kedaulatan negara Indonesia, di mana bukti dari Palestina. Dan kalau kita menghilangkan sejarah ini, kita ada nggak tahu bangsa yang balas budi kalau misalnya kita berdiam diri saja melihat Palestina ini diperlakukan seperti ini. Nah, terakhir Ustadz Jaka Cincin, saya melihat di medsosnya beliau ini, beliau adalah orang yang salah satunya aktif nih, penggalangan dana, menyuruhkan untuk melakukan perbuatan. Nah, tidak hanya ini biar dia termasuk nih. Nah, langsung. Ini penggalangan dana luar buat biasa. ke Palestina. Enggak, buat beli beras. Enggak, ke Palestina dia luar biasa. Luar biasa. Ini cakep banget nih. Selain itu Kiai, nah, Ustadz Lukman Hakim sebagai seorang dai nih, upaya tadi pemerintah nih. Nah, sekarang dari sisi dai nih, apa nih yang kita lakukan nih? Apakah misalnya, yuk di khutbah Jumat nih kita bicarakan singgung tentang Palestina, jangan bicara mas yang lain dulu dan nih kita konsen di sini. Silakan. Luar biasa Oh, tanggapannya. Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Parli, masuk bang. Saya dipanggil. Nah, Jam segini barunya. Oh, ini narasumber terakhir ini ini. keturunan Yahudi terakhir. Oh, Ini terakhir. Assalamualaikum. Waduh. Lihat nggak lihat baju saya udah tampang-tampang. Allah, kena bom? Hah? Kena bom? Enggak. Saya lagi ngurusin ini, Ngurusin apa gemukin? ngurusin konsumsi. Oh, konsumsi. Buat yang pada demo menentang
Orang pada nanya, ngapain sih selebritis pakai ikut-ikutan? Saya bilang ini contoh film dokumenter gimana kalau binatang pegang senjata. Binatang pegang Pegang senjata. senjata. Gitu dah. Jadi kemarin Kiai, saya dengan Bang Fahri ikut penggalangan dana untuk Palestina. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa Palestina itu sangat amat terpuruk saat ini kondisinya. Ya pembunuhan di mana-mana, anak kecil menjadi korban, banyak yang jadi janda-janda, ya. Dan insya Allah luar biasa. Tentunya perekonomian sangat terpuruk. Maka oleh sebab itu sahabat Usdun di mana saja Anda berada, khususnya rakyat Indonesia, ya mari sama-sama kita mendukung sepenuhnya baik moral maupun material ya yang ingin memberikan sumbangan dananya untuk Palestina. Nomor rekening saya. Aksi kemanusiaan. Aksi kemanusiaan dimanapun ada lembaganya silakan ya. Karena memang itu yang bisa kita lakukan saat ini untuk saudara kita di sana ya, dan dengan berdoa seperti apa yang dulu kita sampaikan. Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita ya, itu masya Allah luar biasa ya. Kita lihat video-video tayangan-tayangan yang ada di sosial media, merinding dan bersedih kita melihat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Maka kita harus bersatu padu sama Muslim untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Jaka Cincin. Dan terakhir, ini ada tuyulnya saat datang kemari. Ini ngomong ngapain? Kenapa? Lu bilang makan ya. Nah, Bang Fahri SMS. Kenapa saya belum makan? Kenapa? Saya ngerasa penderitaan saudara. Oh, berarti empati dia. Empati. Kalau di sana belum makan karena memang nggak ada makanan. Kalau di sini tuan rumahnya nggak ini ya. Ada-adabnya. Mohon maaf pemirsa, sahabat Usdun dari tadi air mulu. Ya mau jair gitu ya. Ini gimana menurut Bang Fahri ini? Nah, Palestina saudara. Kalau Ya. bisa Bang Fahri memberikan imbauan kepada sahabat Usdun atau Motivasi siapapun buat yang mendengar Sahabat Usdun dan terhadap saudara kita di Palestina. Jadi biar mereka juga paham Ya. dan merasakan juga sahabat Usdun. Ya, silakan, Bang Fahri. Makanya juga kita ini kan untuk membangkitkan kepedulian sesama, rasa Ya. kemanusiaan. semangat betul ya. Begitu kan Kiai Usdun ya? Betul. Nah, sekarang silakan kita ngomong. Tuh, ya. Silakan. Kalau dikasih waktu ngomong Ngomong. saatnya. Iya. Tadi kan nanti kan belum dikasih ngomong. Ente udah ngomong aja. Ya. Kayak jamuan udah. Nah, ngomong. Dia tinggal ente doang yang ngomong. Ih, senang banget. Kok ente ketawa sih? Tahu. Jangan ketawa. Saya nangis. Kan nangis. Tahu kenapa saya nangis? Kenapa? Kaki saya kram. Pokoknya ingat, siapapun Anda, apapun profesi Anda, nggak perlu lihat agamanya, cukup lihat dari sisi kemanusiaan. Pantas apa enggak? Dalam. Saya ngapalin dari tadi. Oh, Ya ngapalin juga. Oh gitu. Tapi dapat makan nggak kita? Ada. Dapat ya. Pokoknya kita pulang dikasih. Nangka. Kasih makan. Dikasih pulang dari jegat. Dapat Sate angkat. doyan, sate. Doyan nggak? Sop doyan. Alhamdulillah. Nasi goreng, nasi goreng. Duh, apalagi. Apa namanya yang di apa namanya? Stik-stik. Gurita. Yang Nasi di bakar. daging pekek itu. Oh, Kebab. burger, doyan banget ya. Iya, sama. Ada. Enggak? Ya pemirsa, semakin malam semakin ngaco. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi bahwa masalah Palestina tidak lihat dari agama, negara atau apapun. Ini masalah kemanusiaan dan kita harus dukung Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi